Selamat datang kembali di Marvel Universe Indonesia bersama saya Admin Y. Dalam video ini kami akan melanjutkan cerita tentang mayat Sentry. Ini adalah bagian yang kedua sekaligus terakhir. Kalau kalian ingin menonton video bagian pertamanya, linknya sudah kami cantumkan di deskripsi. Sekarang tim Thunderbolts telah menemukan bagian bawah badan Sentry. Mereka juga mengetahui misi mereka, yaitu memanfaatkan mayat itu untuk membuat ledakan dahsyat yang diharapkan bisa mengalahkan Null. Demi mendapatkan ledakan yang optimal, tentu dibutuhkan keseluruhan mayat Sentry. Maka Star melakukan pencarian lagi, sampai akhirnya dia menemukan bagian atas badan Sentry di bawah air. Star menyelam dan membawa bagian itu ke pantai. Kemudian Mr. Fear memilih melihat-lihat mulut Sentry. Perbuatan ini dianggap sangat menjijikkan oleh Star. Sedangkan Mr. Fear justru terpikir sesuatu. Thunderbolts merupakan suatu squad yang diberi misi bunuh diri alias suicide. Ini artinya mereka bisa disebut sebagai suicide team. Dengan didapatkannya Sentry, Thunderbolts menaiki bus lagi ke tujuan berikutnya, yaitu mendekati markas Null yang berbentuk bola melayang. Di tengah jalan, bus mereka mogok, jadi mereka terpaksa melanjutkan dengan berjalan kaki, sedangkan Sentry dibawa oleh Grizzly dan Man-Bull. Saat itu, Taskmaster juga mengumumkan bahwa para tahanan yang dibebaskan dari Ravencroft kini diangkat sebagai anggota Thunderbolts. Perjalanan mereka mendapat rintangan yang berat, sebab ada banyak simbiot yang mengejar mereka. Bahkan Full Killer dikuasai simbiot. Di jembatan Brooklyn, Thunderbolts dikepung simbiot dari berbagai arah. Maka Taskmaster menekankan bahwa peledakan harus segera dilakukan. Star harus terbang menuju markas Null, tetapi Star bilang posisi awalnya harus lebih dekat. Di sekitar markas Null ada banyak naga simbiot beterbangan. Star akan dimangsa para naga itu kalau posisi awalnya terlalu jauh. Karena itu, Taskmaster menyuruh Thunderbolts menaiki suatu menara. Star akan terbang dari puncak menara tersebut, sedangkan Taskmaster akan berjuang sendirian menahan para simbiot agar tidak mengikuti mereka. Meskipun begitu, setelah Thunderbolts memasuki menara, Taskmaster justru mengabaikan tugasnya. Dia menghubungi Kingpin dan melaporkan perkembangan misi. Kingpin pun memberitahu bahwa uang bayaran bagi Taskmaster sudah dikirimkan. Dalam pembicaraan ini, terungkap pula sesuatu yang tidak diketahui para anggota lain Thunderbolts. Ledakan Sentry akan membunuh mereka serta merusak jembatan. Sebaliknya, Taskmaster akan tetap hidup sebab berada jauh dari jangkauan ledakan. Ternyata, Thunderbolts memang ditugaskan untuk mati. Di puncak menara, Thunderbolts telah tiba. Mr. Fear mengikatkan mayat Sentry pada Star. Setelah itu, Star bergegas terbang membawa Sentry ke arah markas Null. Naga simbiot berusaha memakan Star. Untungnya, Star bisa menghindar dan terus melaju terbang. Sementara itu, para anggota lain Thunderbolts berusaha membendung simbiot yang terus memburu mereka dari bawah. Tak disangka, simbiot itu mendadak terkena tusukan pedang Taskmaster. Rupanya Taskmaster ikut menyusul ke atas menara. Kepada Thunderbolts, Taskmaster mengungkapkan yang sejujurnya. Dia memberitahu mereka bahwa ledakan Sentry akan membunuh mereka, jadi Star harus dihentikan. Ternyata kini Taskmaster memang berubah pikiran. Dia tidak mau Thunderbolts dikorbankan. Begitu mendengar kata-kata Taskmaster, Batroc menyuruh Grizzly dan Man-Bull memegangi Mr. Hyde. Kemudian Batroc memanfaatkan wajah Mr. Hyde sebagai pijakan untuk melompat. Berkat keahliannya dan ditambah efek dari alat listrik yang diambil dari Ampere, Batroc mampu melompat sangat tinggi agar bisa meraih Star. Di bangunan lainnya, Kingpin memandangi jembatan Brooklyn bersama Typhoid Mary. Pada akhirnya, sesuatu yang ditunggu-tunggu Kingpin pun terjadi, yaitu ledakan dahsyat mayat Sentry. Kingpin kemudian buru-buru pergi ke dalam gedung. Dia membuat pidato yang direkam. Dalam pidato ini, dia mengaku telah mengirimkan Thunderbolts dalam misi untuk mengalahkan Null, dan Thunderbolts gugur dalam misi tersebut. Namun Kingpin tentu tidak menyebutkan bahwa sejak awal dia
memang merencanakan mereka akan mati. Kingpin melakukan pidato ini agar citranya semakin baik di mata masyarakat. Tak disangka di tengah pidato ini mendadak Thunderbolts masuk sambil membawa mayat Sentry. Kingpin tentu kaget melihat mereka. Dia penasaran bagaimana mungkin mereka masih hidup padahal tadi terjadi ledakan. Taskmaster pun mengungkapkan tentang Figment, yaitu salah satu tahanan yang dibebaskan dari Ravencroft. Figment bisa menciptakan ilusi. Ledakan tadi sebenarnya adalah ilusi buatannya. Rupanya Batroc berhasil menghentikan Star, sehingga Sentry tidak pernah benar-benar diledakkan. Sekarang Thunderbolts mengaku mereka ingin uang, maka Kingpin pun terpaksa memberikannya. Kingpin bilang bayaran mereka akan dikirimkan. Selain itu, masing-masing dari mereka juga akan diberi bonus $50.000. Dengan pembayaran ini, Kingpin berharap tidak akan bertemu mereka lagi. Di luar dugaan Kingpin, Thunderbolts justru memberitahukan bahwa bayaran tersebut adalah gaji pertama mereka. Rupanya mereka ingin terus bekerja pada Kingpin agar bisa terus mendapat uang. Mayat Sentry di kemudian hari muncul lagi pada komik Strange volume 3 isu 9 dan 10. Mayat tersebut didapatkan oleh suatu organisasi jahat bernama Blasphemy Cartel yang para anggotanya punya keahlian menggunakan sihir serta teknologi. Blasphemy Cartel menyambungkan dua bagian Sentry, memanggil 100 juta arwah gila dari alam kematian, lalu memasukkan semua arwah tersebut ke dalam Sentry. Blasphemy Cartel menamai penggabungan ini sebagai Revenant Prime. Arwah sebanyak itu ditambah dengan kekuatan energi dahsyat pada mayat Sentry tentu merupakan bahaya yang sangat besar. Hero yang berjuang demi menghentikan Revenant Prime adalah Clea, sang Sorcerer Supreme, bersama Doctor Strange yang mengabdi kepada Mistress Death, sang perwujudan kematian. Kalau kalian ingin tahu bagaimana Clea bisa menjadi Sorcerer Supreme, silahkan tonton video kami yang berjudul Death of Doctor Strange. Dalam pertarungan menghadapi Revenant Prime, Doctor Strange dan Clea kewalahan sebab dia sangat kuat. Serangan energi mereka tidak terlalu berpengaruh baginya. Sebaliknya, Revenant Prime bisa menciptakan ledakan yang membuat Doctor Strange dan Clea terjatuh. Clea bangkit untuk menerjang Revenant Prime, namun Revenant Prime dengan mudahnya mencekik Clea. Doctor Strange tentu tidak tinggal diam melihat nyawa Clea terancam. Dia menusuk Revenant Prime memakai senjata sabit pemberian Mistress Death. Sayang sekali, Revenant Prime tidak merasa kesakitan sama sekali. Bahkan dia dengan cepat membalas dengan melemparkan Doctor Strange. Setelah itu, dia bersiap menembakkan energi pada Clea. Untungnya Doctor Strange belum takluk. Dengan sigap, dia menggunakan mantra untuk melindungi Clea. Revenant Prime yang marah memutuskan melemparkan Clea, lalu berganti mengincar Doctor Strange. Berkali-kali dia memukuli Doctor Strange sampai berdarah-darah. Saat itu Clea berusaha berdiri, maka Revenant Prime menembakkan energi yang membuatnya terhempas lagi. Dia juga melemparkan Doctor Strange ke dekat Clea. Akibat dihajar oleh Revenant Prime, Doctor Strange dan Clea menjadi lemah tidak berdaya. Mereka tergeletak dan sepertinya tidak sanggup lagi memberikan perlawanan. Meskipun begitu, mereka tidak menyerah. Mereka berdua pun memutuskan berciuman. Tak disangka, ternyata ciuman tersebut membuat mereka berdua mengalami penyatuan yang dahsyat. Berkat penyatuan ini, kondisi tubuh mereka pulih kembali sebagai satu individu yang sangat hebat. Maka mereka pun melanjutkan baku hantam melawan Revenant Prime. Sebagai makhluk gabungan, Clea Doctor Strange menjadi jauh lebih kuat dan mampu menahan serangan Revenant Prime. Clea Doctor Strange juga melepaskan belenggu sihir yang mengurung 100 juta arwah. Dengan demikian, segala arwah itu mulai keluar dari mayat Sentry dan akan kembali ke alam kematian. Proses ini juga menimbulkan ledakan dahsyat yang menghancurkan mayat Sentry. Sedangkan penyatuan Clea Doctor Strange lebih dulu berpindah ke tempat lainnya dan berpisah kembali menjadi dua individu. Itulah akhir cerita tentang mayat Sentry. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Kalian juga bisa bergabung di grup Facebook, like fanpage, follow Instagram, serta dukung Marvel Universe Indonesia di Saweria. Linknya ada di deskripsi. Sampai jumpa lagi dalam pembahasan tentang topik-topik Marvel lainnya.